Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menterinya kembali tersandung korupsi. Reformasi mental Jokowi gagal total. Revolusi mental jadi jargon yang diapungkan Presiden Joko Widodo sejak memimpin Republik Indonesia pada tahun 2014. Bahkan jargon ini selalu jadi andalan saat berkampanye 6 tahun silam. Faktanya jargon itu hanya sebatas ucapan di atas kertas, tanpa menunjukkan dampak yang signifikan di masyarakat, terutama di kalangan para pembantunya di kabinet. Secara nasional ini menunjukkan, sejak reformasi makin kesini makin melahirkan rezim korup. Zaman SBY 2 periode ada 5 menteri tersangkut korupsi. Ucap Direktur Indonesia Future Studies, Gede Sriana Yusuf, kepada kantor Berita Politik RMOL pada hari Kamis 26 November. 5 menteri era SBY yang tersandung korupsi itu adalah Siti Fadilah, Menteri Kesehatan, dan Bahtiar Hamsyah, Menteri Sosial. Namun keduanya ditetapkan sebagai tersangka saat sudah tidak aktif sebagai menteri. Lalu, ada pula Surya Dharma Ali sebagai Menteri Agama, Andi Malarangeng, Menpora, dan Jero Wajik, Menteri SDM. Nah, di awal periode kedua, Jokowi sudah kehilangan 3 orang menteri akibat kasus korupsi, yaitu Imam Nahrawi, Menpora, dan Idrus Marham, Mensos di Kabinet Kerja. Terakhir, Menteri KKP, Edi Prabowo resmi ditetapkan tersangka oleh KPK akibat dugaan korupsi benih lobster pada Kamis dini hari. Ini bukti bahwa reformasi 98 tidak menghasilkan apapun. Tidak memperbaiki sistem menjadi lebih baik, hanya berganti aktor-aktornya saja. Juga sebagai bukti, reformasi mental Jokowi gagal total. Begitu tandasnya. Ketika Jokowi goyah. Ketika pembangunan infrastruktur dan investasi gagal mencapai target, ketika pertumbuhan ekonomi semakin merosot di zona minus, utang terus membengkak dan COVID memporak-porandakan dana APBN, maka resesi menuju krisis, bahkan depresi ekonomi hanya persoalan waktu. Ketika aturan hukum mendukung agenda ekonomi membentur, perlawanan yang menguras energi. Undang-undang KPK, Undang-Undang Minerba, Perpu Covid, RUU HIP maupun Undang-Undang Omnibus Law membuat pemerintah bergoyang. Perlawanan muncul akibat hukum direkayasa menjadi alat kepentingan politik. Jokowi pun pusing dengan pembentukan kami. Koalisi tokoh-tokoh oposisi, lintas kelompok, profesi maupun agama mencoba diatasi dengan penangkapan tokoh kami seperti Syahganda, Jumhur, dan Anton Permana. Teror politik dilakukan pula terhadap tokoh dan aktivis di berbagai daerah. Semua adalah langkah untuk meredam. Yang terakhir, urusan kepulangan Habib Rizik Syihab. Pemerintahan Jokowi terkesan panik hingga ada upaya kriminalisasi. HRS dan Anies Baswedan. Tentara tempur dikerahkan ke markas FPI Petamburan. Pangdam Jaya mengirim pasukan pengobrak-abrik baliho. Berujung bahan tertawaan dunia. OPM Papua pun ikut terbahak-bahak. Jokowi goyah, para menteri kalang kabut menjalankan program. COVID-19 jadi alasan. Hanya Menteri Keuangan yang terlihat aktif. Itu pun dalam rangka mencari dan menambah hutang luar negeri yang sudah mencapai hampir 6.000 triliun rupiah. Terakhir, pinjaman recehan sebesar 9,1 triliun rupiah dari Jerman. JK pun turun gunung dan aktif bergerak lagi. Menurut majalah Gatra, terbentuk poros JK Anies HRS. Wapres Ma'ruf Amin yang pendiam juga mulai bermanuver. Berani berbeda pandangan soal pilkada. Kiai Ma'ruf minta ditunda. Jokowi jalan terus. Jokowi menolak rekonsiliasi dengan HRS. Wapres melempar isu akan menemui HRS membahas rekonsiliasi. Dari banyak skenario perubahan politik sebagai respon atas goyahnya Jokowi, maka yang paling rasional dan pragmatis adalah naiknya Wapres menggantikan mundur atau dimundurkannya Presiden. PDIP yang resah dengan komposisi menteri dan mendesak reshuffle tentu sangat mempertimbangkan perubahan, asal Wapres Ma'ruf ke depan adalah kader PDIP.
Ormas NU yang kadang-kadang terlihat mengadat pada pemerintah juga dipastikan mensupport gerak maju Kiai Ma'ruf bersama warga. Elemen yang kecewa pada kinerja Jokowi akan memaklumi jika Ma'ruf Amin naik karena prinsipnya yang penting perubahan. Pembentukan pasukan bid'ah di bawah Kopassus, ancaman Panglima TNI, aksi penyerbuan ke Petamburan, arogansi Pangdam Jaya mencopot baliho, dan tindakan represif lainnya bukan menunjukkan semakin kuatnya Jokowi, melainkan tampilan kerapuhannya. Prediksi sebagian publik, Jokowi sulit bertahan hingga 2024. Semua bersiap menyongsong perubahan dengan multi skenario. Dari skenario triumvirat hingga perubahan ekstra konstitusional. Akan tetapi skenario naiknya Ma'ruf Amin adalah yang paling rasional. Terguncang. Gempa politik lebih dari magnitudo 6,5. Berpotensi tsunami politik. Sibuk menyelamatkan diri dari amukan politik akibat salah urus dan salah kelola. Gelombang besar melawan kezaliman disertai gemuruh politik dari kami, sekalipun Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana harus mendekam di penjara. Kini pun dapat amunisi baru. Sambaran petir dari Imam Besar HRS dan juga Anies Baswedan membuat panik istana. Mencari dalih, mengkasuskan mereka berdua. Berhamburan mencari alibi dan juga perlindungan. Mula-mula disembrolkan melalui lonte, murahan sebagai provokasi, dan seorang minoritas kafir yang menyala-nyala bagai anjing mau menampar Anies Baswedan. Redup dan akhirnya tidak mempan. Skenario pun gagal total. Akhirnya petinggi militer mengancam, pengganggu persatuan dan kesatuan bakalan disikat. Siapa? Tidak mungkin umat Islam merusak persatuan dan kesatuan. Logikanya sederhana. 90% saham NKRI dimiliki umat Islam. Tanpa umat Islam, NKRI tidak akan ada dan tidak akan pernah ada. Catat dan coba camkan baik-baik. Yang merusak persatuan dan kesatuan adalah para pengkhianat NKRI yang telah menjual dan menggadaikan NKRI kepada asing, aseng, dan asong. Seharusnya militer dan kepolisian ini berdiri di garda terdepan bersama dengan rakyat melawan pengkhianat NKRI. Bukan malah mau diadu domba dengan rakyat dan bangsanya sendiri. Selain itu, para pengkhianat NKRI adalah orang-orang yang membuka keran impor TKA Cina komunis masuk dengan mudahnya ke NKRI. Menjarah kekayaan alam dan kesempatan kerja pribumi dengan tameng proyek strategis. Tidak itu saja, mereka pun sengaja diduga melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan juga Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang berpotensi melanggar Pasal 23 dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang, yang sedang mereka, yaitu para pengkhianat NKRI perjuangkan adalah masuknya RUU HIP dalam Prolegnas 2021 yang ditolak oleh mayoritas rakyat dan 4 partai, Golkar, PKS, PKB, dan PAN. Gelombang massa umat Islam bangkit dan bergerak melawan serta menghentikan skenario besar para pengkhianat NKRI yang disupport Cina komunis dan anta-antainya. Upaya untuk kriminalisasi Imam Besar HRS dan Anies Baswedan melalui kerumunan Petamburan akan memicu gelombang besar yang menggoyangkan istana. Sekali lagi, kita berharap militer dan kepolisian jangan mau diadu domba. Kali ini umat Islam tidak akan tinggal diam. Teriakan hidup mulia atau mati syahid akan menggema seantero bumi pertiwi. Sebelumnya pun diberitakan bahwa Panglima TNI mewanti-wanti soal provokasi dan Habib Rizik. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bicara soal provokasi yang berbungkus isu identitas yang bisa mengancam persatuan. Pesan Hadi muncul setelah ada peristiwa prajurit TNI yang mendukung Habib Rizik. Seiring dengan kepulangan Imam Besar Habib Rizik ke Indonesia pada 10 November pekan lalu, muncul sebuah video viral prajurit yang menunjukkan simpatinya kepada Habib Rizik. Ada dua kasus yang muncul.
Pertama, kasus Kopda Asyari dari TNI Angkatan Darat. Dalam video yang viral 17 detik, dia duduk di belakang truk, merekam video dan menyampaikan bahwa dia bersama Habib Rizik. On the way bandara, persiapan pengamanan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kami bersamamu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Akibat perbuatannya, Kopda Asyari mendapatkan sanksi administrasi dan ditahan 14 hari. Kedua, kasus Serka BDS yang diperiksa POM TNI Angkatan Udara gara-gara menyanyikan lagu penyambutan untuk Habib Rizik. Terekam dalam video 24 detik, dia mengenakan pakaian dinas lapangan TNI dengan topi biru khas TNI Angkatan Udara. Dia bernyanyi lagu keagamaan dan memodifikasi liriknya dengan kalimat penyambutan terhadap kepulangan Habib Rizik. Marhaban pemimpin FPI, Allah Allah. Disambut prajurit TNI, Allah Allah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban Habib Rizik Syihab. Demikian syair lagu yang dinyanyikan oleh Serka BDS di akhir video. Pada Sabtu 14 November kemarin, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma Fajar Adrianto, mengatakan Serka BDS akan ditahan dan dikenai sanksi, serta pembinaan dan peringatan dari komandannya.